Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu kita berkah dan bermanfaat. Kepada Ananda Liunanto, silakan dipimpin doa sebelum belajar. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Silakan didengarkan namanya dan acungkan tangan bila disebutkan namanya. Yang pertama, Andi Poni. Hadir Pak. Oke. Kaila Aulianisa. Hadir Pak. Akan disiapkan alat tulis. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya sebelum kita memasuki pelajaran berikutnya, alangkah baiknya kita memulai dengan bersama-sama melakukan literasi Quran supaya ilmu kita pada hari ini berkah dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah yang bisa membacakan Al-Quran di atas? Saya Pak. Oke, silakan Nur Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Baik, anak-anakku sekalian, kira-kira dari gambaran Al-Quran tersebut dan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, kira-kira materinya tentang apa? Haji. Tentang Haji. Aplaus untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, kira-kira di antara kalian, apakah ada yang masih ingat materi yang kita pelajari sebelumnya? Saya Pak. Ya, silakan dulu Indah. Iya, betul sekali. Aplaus untuk Nur Indah. Kira-kira di antara kalian ini, apakah ada yang masih ingat kesimpulan pelajaran kita pada materi sebelumnya? Ya, silakan. Yaitu bahwa zakat mal adalah berkaitan dengan apa yang dimiliki dan telah mencapai nisab atau pada seluruh yang dikeluarkan zakatnya serta diberikan kepada orang-orang yang Di sini Bapak akan terlebih dahulu menyampaikan kompetensi dasarnya. Yang pertama yaitu 1.9 meyakini bahwa kemudian poin 2.9 menunjukkan perilaku menjaga solidaritas umat Islam. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama poin 1.9.1 bahwa peserta didik setelah berdiskusi dan menggali informasi mampu menyebutkan hasil diskusi tentang pengertian dan hukum haji. Silakan kalian amati gambar yang ada di atas. Kira-kira ini gambar tentang apa? Tentang haji. Selanjutnya pada materi kita berikutnya ini, silakan kalian simak. Tidak ada yang kurang jelas atau belum dipahami, silakan kalian bertanya. Mengerti sampai di sini? mengerti. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita akan membahas materi kita pada hari ini tentang pengertian haji, ya. Jadi di sini ada dua pengertian haji. Yang pertama yaitu pengertian haji secara bahasa dan yang kedua pengertian haji secara istilah. Apakah ada yang bisa menyebutkan pengertian haji secara bahasa? Saya Pak. Ya, silakan Pak Han. Secara bahasa, haji berasal dari bahasa Arab yaitu hajjah, artinya mengajar. Itulah tadi pengertian haji secara bahasa. Selanjutnya, secara istilah, apakah ada yang bisa menyebutkan? Saya Pak. Ya, silakan Andi Poni. Secara istilah haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah
oleh kedua temannya. Jadi kita bisa pahami bahwa haji adalah suatu keadaan yang dilakukan secara sengaja. Ya, kenapa dikatakan secara sengaja? Karena ibadah ini dilakukan dalam keadaan kita mampu. Mampu dalam hal apa? Yang pertama, mampu dalam hal fisik, mampu melakukan perjalanan, mampu dari segi finansial atau keuangan. Ya, mampu menyetor uang ibadah haji. Kemudian mampu pula meninggalkan sebagian uang untuk keluarganya yang ditinggalkan selama menjalankan ibadah. Ya, itulah tadi dam atau denda dan jenis-jenis dalam ibadah haji. Ya, sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang sesuatu hal dalam materi yang belum dipahami? Saya Pak, izin bertanya. Misalnya Pak, apabila kita meninggalkan salah satu sunnah dalam pelaksanaan ibadah haji, apakah haji kita tidak sah? Oke, itulah pertanyaan dari Leonardo. Ada yang ingin menjawab? Saya Pak, Iya, silakan. tetap sah karena hanya meninggalkan sunnah haji saja, bukan rukun haji. Sunnah jika dikerjakan maka mendapat pahala dan kesempurnaan dalam ibadah. Adapun jika ditinggalkan maka tidak apa-apa. Ya, aplaus dulu untuk teman-temannya. Tadi dari temannya Leonardo mengatakan bahwa bagaimana hukumnya atau ibadah hajinya jika meninggalkan salah satu sunnah dalam ibadah haji. Dan dijawab oleh temannya Kaila bahwa hajinya tetap sah. Mengapa tetap sah? Karena yang ditinggalkan hanya sunnah. Kalau yang ditinggalkan adalah rukun haji, maka hajinya tidak sah. Ya, karena rukun adalah wajib. Ya, apabila ditinggalkan maka ibadah kita tidak sah. Ya, nah kalau sunnah jika dikerjakan akan menambah kesempurnaan ibadah. Jika ditinggalkan maka tidak apa-apa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anakku sekalian, lanjut kita pada kegiatan hari ini, yaitu kegiatan diskusi kelompok. Ya, di sini kalian sudah Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Ya, kelompok pertama akan mengerjakan yang ini, kelompok kedua yang ini, dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Silakan kalian cantumkan gambar 1 temanya apa, gambar 2 temanya apa, kemudian kaitkan dengan materi tentang haji. Ya, jadi di sini Bapak akan memberikan lembar kerja kalian. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok, diskusikan dengan teman kelompoknya. Saya beri waktu kurang lebih 5 menit. Anak sekalian, waktu diskusi kelompoknya sudah selesai. Silakan untuk kelompoknya Andi Poni atau kelompok 2 silakan presentasi. Sa'i adalah kegiatan berjalan dan berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dengan dimulai start dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Dilakukan sebanyak 7 kali serta dilaksanakan setelah. Itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Kira-kira dari teman kelompoknya yang lain ada yang ingin memberikan pertanyaan? Saya Pak, Ya. jika misalnya saya tidak dilaksanakan. Iya. Pertanyaannya dari Nurinda, bagaimana hukumnya sa'i Pak jika tidak dilaksanakan dalam ibadah haji? Ada yang ingin menanggapi? Saya Pak, Ya, silakan teman kelompoknya dari kelompok 2. maka ibadah hajinya tidak sah karena hal merupakan salah satu syarat karena pelaksanaan ibadah haji. Iya, aplaus untuk teman-temannya. Kita tadi presentasi pertanyaan dan tanggapan dari kelompok 2. Silakan Andi Poni kembali ke tempat duduk. Bagaimana jika kira-kira sa'i tidak dilaksanakan dalam ibadah haji? Nah, maka ibadah hajinya tidak sah. Karena kenapa? Yang ditinggalkan adalah rukun haji. Kalau sunnahnya ditinggalkan. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kita tadi mempelajari materinya, selanjutnya Bapak akan melihat kemampuan kalian dengan mengerjakan soal evaluasi di atas, ya. Kira-kira di antara kalian apakah ada yang bisa membacakan soalnya dan menjawabnya? Saya Pak, Ya, silakan Nur Indah. wukuf di padang Arafah
Apakah jawabannya sudah benar? Siapa yang bisa jawab dengan benar? Pak, 1. Wukuf di Padang Arafah merupakan salah satu dari B. Rukun haji. Apakah jawabannya sudah benar? Benar. Tepuk tangan semuanya. Anak-anakku sekalian, setelah kita tadi menjelaskan materinya secara lengkap dan jelas, kalian juga sudah diuji. Ternyata masih ada yang beberapa belum paham, ada juga yang sudah paham. Namun semoga ini menjadi pembelajaran buat kalian semua agar kedepannya lebih semangat lagi ya, lebih semangat lagi dalam belajarnya. Baik, selanjutnya apakah ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan nanti Poni. 1. Bahwa haji adalah mengunjungi Ka'bah atau rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan hukumnya wajib bagi setiap umat Islam yang dalam kategori mampu. 2. Syarat haji adalah Islam, balik, berakal sehat, merdeka dan mampu. Baik, anak-anakku sekalian, di sini Bapak akan memberikan kalian untuk penilaian sikap ya. Silakan kalian nilai sejauh mana ya. Oke, selanjutnya anak-anakku sekalian, di sini ada lembaran untuk kalian kerjakan di rumah dan kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Ya, baik anak-anakku sekalian, hari ini Bapak akan memberikan refleksi kepada kalian tentang materi kita pada hari ini. Saya kira sudah lumayan bagus, antusias dari kalian sudah bagus, bertanya, menanggapi juga sudah bagus. Dengan model pembelajaran PBN ini, kedepannya Bapak harap kalian bisa lebih aktif lagi, ya. Jadi nanti bukan hanya Bapak yang menjelaskan, tapi nantinya kalian akan lebih banyak menjelaskan, ya, akan lebih banyak menyampaikan materi kepada teman-temannya. Baik, anak-anakku sekalian, dengan berakhirnya tadi penugasan secara mandiri kepada kalian atau PR di rumah, maka berakhir pula seluruh rangkaian pelajaran kita pada hari ini. Untuk itu, sebelum kita tutup, silakan Liunanto memimpin doa untuk menutup pelajaran. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, selesainya doa kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita bersama-sama menutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.